Selamat pagi saudaraku seiman dalam Kristus. Puji syukur kita hari ini masih diberikan nafas kehidupan, sukacita dan juga kesehatan selalu untuk kita. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius bab 9 ayat 14 sampai 15. Sekali peristiwa datanglah murid-murid Yohanes kepada Yesus dan berkata, "Mengapa kami dan orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Jawab Yesus kepada mereka, "Dapatkah sahabat-sahabat mempelai laki-laki berduka cita selama mempelai itu bersama mereka? Tetapi waktunya akan datang mempelai itu diambil dari mereka, dan pada waktu itulah mereka akan berpuasa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Selamat pagi para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda, para seteramarian dan pendengar dimanapun Anda berada. Melalui bacaan Injil hari ini kita diingatkan semua bahwa sampai saat ini masih banyak orang yang terbelenggu oleh berbagai macam peraturan yang ada. Bukan hanya soal tidak bisa makan, tidak bisa minum, berpakaian atau yang lainnya. Dengan berbagai alasan dan peraturan yang diterapkan pun tidak lagi mementingkan manusia, tetapi peraturan menjadi alat untuk memaksa manusia. Inilah bahayanya. Bukankah peraturan dibuat untuk memanusiakan manusia agar hidup damai? Manusia lebih berharga daripada peraturan itu sendiri. Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, sekarang kita sudah memasuki masa puasa. Kerap kali kita masih mendengar atau sering terdengar dari rekan-rekan kita sendiri, mengapa sih cara puasa kita sangat ringan, tidak seperti saudara yang lain? Kalau kita berani merenungkan, kiranya keluhan ini bisa kita kurangi. Hal ini bukan berarti puasa dalam arti mengurangi atau tidak sama sekali makan dan minum, tidak berarti. Justru gereja mau mengajak kita semua umat Katolik untuk memikirkan kembali makna dibalik pantang dan puasa kita. Tidak cukup orang berhenti pada hal-hal lahiriah yang dibuatnya sendiri, namun tidak ada pengaruhnya bagi orang-orang di sekitarnya. Ini persis sama seperti yang dipersoalkan oleh murid-murid Yohanes kepada Yesus. "Mengapa kami dan orang-orang Farisi berpuasa, tetapi murid-muridmu tidak?" Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, di sekitar kita banyak orang yang masih terbelenggu. Bukan hanya soal tidak bisa makan, tidak punya pakaian. Mereka terbelenggu oleh banyak aturan yang tidak adil, yang menyebabkan mereka tidak bisa bergerak bebas dan tidak bisa merdeka. Pribadi mereka kurang dihargai. Sekarang masih ada juga para istri tertindas oleh suaminya, anak-anak terlantar, pengamen dan anak jalanan semakin bertambah banyak. Ditambah lagi dengan hal-hal yang berkaitan dengan kehidupan kita sekarang ini. Para pembantu rumah tangga kurang dihargai, bahkan direndahkan martabatnya. Mereka inilah yang sebenarnya di masa prapaskah ini yang perlu kita sapa, perlu kita kurangi bebannya. Bagaimana kita bisa peduli, bisa membantu mereka, menolong mereka, meringankan beban mereka.
Para sahabatku, sahabat suara hati, rekan muda dan para pendengar dimanapun Anda berada, kita mau berpantang dan berpuasa pertama-tama karena kita mau menunjukkan kasih kita kepada Tuhan, bukan karena kita mau ikut-ikutan atau karena merasa diwajibkan oleh gereja kita pantang dan puasa. Bukan seperti itu. Dalam Injil bagaimana murid-murid ribut sekali membandingkan kehidupan mereka berpuasa dengan cara hidup Yesus dan para muridnya. Kita memang tidak boleh takut untuk mewartakan dan membela kebenaran. Walaupun situasi menghimpit dan menekan kita, seberapa berat kehidupan kita tetap mewartakan karya Allah. Ketika kita masih menjauh dari Tuhan, mungkin karena berbagai macam rutinitas dan kehidupan, mungkin bisnis dan materi duniawi sangat menggiurkan. Ketika Yesus Sang Mempelai hadir di dalam hati kita, ya, dengan cara berpuasa, hal ini merupakan usaha atau upaya yang menyadarkan kita mencari dan mendekati dan mengalami kasih Tuhan. Maka kasih Tuhan itu membawa kedamaian dan sukacita, sehingga hati kita benar-benar bisa damai, berbahagia, bersukacita bersama Tuhan. Dan kehadiran kita pun bisa membawa sukacita untuk orang lain. Marilah di masa Prapaskah ini kita semakin peka dan peduli dengan kebutuhan orang-orang yang di sekitar kita. Bagaimana usaha apa yang dapat kita lakukan untuk meringankan beban hidup mereka. Ini sebagai permohonan kita hari ini. Marilah kita akhiri dengan berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, puji dan syukur kami aturkan kepadamu, di mana melalui firman-Mu Engkau mengingatkan kami untuk semakin menyadari bahwa dalam kehidupan ini kami selalu menyandarkan hidup kami ke dalam tangan. Bantulah kami memperbaharui diri dengan bertobat. Semoga usaha mati raga yang kami mulai dapat kami selesaikan dengan hati tulus dan ikhlas. Doa ini kami serahkan kepadamu Tuhan, dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.